Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya ya. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan informasi yang menyeluruh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai update aturan terbaru pinjaman KUR BRI akhir tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas cara dan prosedur pengajuan KUR BRI akhir tahun 2022. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, tonton dulu videonya supaya lebih mudah memahami video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan juga sedikit menjelaskan beberapa kendala yang biasanya terjadi pada setiap langkah proses pengajuan kredit KUR BRI di akhir tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu mengenai pengajuan pinjaman. Ada dua cara pengajuan KUR BRI tahun 2022 yaitu secara online atau datang langsung ke kantor BRI terdekat. Akan tetapi untuk saat ini pengajuan KUR BRI secara online sering terjadi error yaitu NIK sudah terpakai. Padahal biasanya nasabah belum pernah melakukan pengajuan KUR. Oleh karena itu disarankan untuk pengajuan dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor BRI unit terdekat di mana biasanya dari setiap kecamatan minimal terdapat satu BRI unit. Hal pertama yang teman-teman perlu lakukan jika sudah datang ke BRI unit adalah yaitu daftar nomor antrian ke customer service. Kemudian setelah dipanggil bilang saja ingin mengajukan kredit KUR. Jika status teman-teman adalah nasabah lama, biasanya akan dipinta kwitansi pencairan kredit sebelumnya. Jika teman-teman baru akan mengajukan KUR, maka teman-teman akan dimintai fotokopi KTP suami dan istri, dan fotokopi KK serta nomor telepon yang bisa dihubungi sebagai persyaratan awal. Setelah itu, teman-teman tanyakan siapa mantri yang memprakarsai wilayah desa teman-teman. Kalau bisa sih sekalian minta nomor HP-nya. Kemudian nanti CS akan memberikan persyaratan tersebut kepada mantri sesuai dengan wilayah kerjanya. Masalah yang terjadi biasanya mantri atau marketing tidak berani untuk memberikan kredit terhadap pengajuan teman-teman, akan tetapi tidak berani memberikan konfirmasi kepada teman-teman. Jika terjadi seperti itu, segera konfirmasi lewat handphone. Jika masih belum bisa, maka disarankan datang langsung ke kantor untuk berkonsultasi dengan mantrinya. Jika mantri tidak berani memprakarsai pengajuan kita, maka disarankan untuk mengajukan ke bank atau lembaga lain. Yang kedua yaitu persyaratan umum. Persyaratan umum yang diperlukan hampir sama dengan persyaratan umum kredit KUR biasanya dengan beberapa tambahan untuk pengajuan nasabah lama atau suplesi. Nah, diantaranya yang pertama yaitu WNI. Yang kedua, usia minimal 21 tahun atau di bawah 21 tahun tapi sudah menikah. Yang ketiga, usia maksimal 75 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Yang keempat, memiliki usaha UMKM sendiri yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Yang kelima, yaitu bukan PNS, TNI, Polri, ASN P3K, bisa mengajukan asal punya usaha. Yang keenam, tidak sedang memiliki atau menikmati kredit modal kerja atau investasi di bank lain, kecuali kredit kendaraan bermotor, leasing, KPR, kartu kredit, resi gudang,
kredit pensiunan, pinjaman multiguna, pinjaman online, dan pay later dengan catatan kolektabilitas dari cicilannya wajib lancar. Jika ada tunggakan, maka wajib dilunasi terlebih dahulu. Yang ketujuh, tambahan untuk pengajuan suplesi adalah masih adanya limit akumulasi pengajuan KUR yaitu total 100 juta untuk nasabah yang pertama kali menerima atau pencairan KUR tahun 2019 ke bawah, serta 200 juta untuk nasabah yang pertama kali akan atau menerima pencairan KUR di tahun 2020 ke atas. Yang kedelapan yaitu lolos SIKP. Jika teman-teman memiliki kredit subsidi lain dari pemerintah seperti PNN Mekar, KUR Pegadaian Syariah, atau KUR dari BUMN atau swasta lain, maka teman-teman tidak bisa mengajukan KUR secara berpindah-pindah bank karena akan terbaca oleh SIKP. SIKP ini sistem pihak ketiga yaitu dari OJK, bukan sistem dari BRI. Jadi jika ada kendala SIKP itu murni kendala dari OJK. Jangan berpikiran jika SIKP masih merah itu karena mantri tidak memprosesnya. Itu salah besar ya teman-teman. Nah, yang kesembilan, masih terdapat kuota penyaluran KUR pada mantri wilayah desa tempat tinggal nasabah. Yang ketiga yaitu persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen yang harus disiapkan yaitu pertama KTP elektronik atau biodata dari kecamatan atau Dukcapil. Yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga keterangan usaha, SKU, SIUP, NIB, dan lain-lain. Yang keempat NPWP aktif untuk pengajuan KUR di atas 50 juta. Dan yang kelima yaitu keterangan lunas jika sebelumnya memiliki pinjaman di bank lain. Yang keenam yaitu agunan. Untuk agunan ini sifatnya opsional ya, tergantung mantri yang melakukan survei dan negosiasi kredit dengan teman-teman. Karena agunan sifatnya ini tidak wajib, hanya untuk meyakinkan surveyor dan pemutus untuk menerima pengajuan KUR teman-teman. Jadi di sini tidak ada dan tidak menyebutkan harus pakai jaminan atau tidak pakai jaminan ya teman-teman. Yang keempat yaitu prosedur pencairan kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak mantri akan melakukan survei ke tempat usaha dan tempat tinggal sesuai dengan besaran pengajuan. Jika pengajuan KUR teman-teman di atas 75 juta, maka akan melakukan survei tidak hanya mantri tapi juga kepala unit karena pemutus kreditnya di atas kepala unit. Setelah itu, mantri akan menerima persyaratan dokumen dan akan melakukan dokumentasi foto tempat tinggal dan tempat usaha dari calon nasabah. Nah, pada tahapan ini pengajuan nasabah belum tentu di ACC atau diberikan sesuai dengan besaran yang diajukan ya. Pihak mantri dan kepala unit akan melakukan analisa dan evaluasi hasil survei tempat usaha dan tempat tinggal nasabah. Apakah informasi yang diberikan sesuai atau masuk akal dan tidaknya. Selain itu juga mantri akan melakukan cek lingkungan pada beberapa nasabah atau non-nasabah di lingkungan tempat tinggal calon peminjam. Jika semuanya aman, maka pengajuan KUR calon nasabah akan di ACC dan nasabah akan segera menandatangani berkas pencairan kredit. Jika sudah ada konfirmasi dari kantor, nasabah dipersilahkan datang ke kantor unit untuk melakukan penandatanganan surat perjanjian hutang dengan membawa buku tabungan, ATM, dan KTP, serta materai sesuai yang dipinta oleh pihak bank. Di kantor unit, nasabah akan diarahkan ke customer service untuk melakukan penandatanganan dokumen pencairan dan surat perjanjian hutang. Setelah selesai, uang pencairan langsung masuk ke rekening tabungan nasabah dan nasabah wajib melakukan penyetoran tiap tanggal pencairan tiap bulannya mulai bulan depan. Akan tetapi ada tambahannya ya, pengambilan uang pencairan kreditnya hanya bisa diambil setelah 5 hari kerja dari penandatanganan berkas pengakuan hutang.
Itu pun tidak semua bisa diambil langsung, biasanya sekitar 50, 60 atau 70% uang dari pencairan yang bisa diambil. Nah, biasanya harus ada saldo mengendap 1 atau 2 kali angsuran untuk setoran akhir. Sisanya bisa diambil bulan depan atau Januari tahun depan. Jadi itu dia update cara pengajuan dan prosedur pencairan KUR BRI akhir tahun 2022. Saran saya yang baru nonton video kita untuk terlebih dahulu tonton video kita sebelumnya supaya teman-teman lebih memahami penjelasan dari kita. Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Setelah kalian tonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi like video ini, share ke teman-teman Anda, dan subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.